Apa mereka tidak sadar bahwa sholat terakhir mereka tetap kerja? Dan siluman juga Anda tahu tidak kenapa gunung ini dinamakan Gunung Kunyit? Di mana Pak? Oh, penyebaran agama Islam di sini. Jadi kita izin dulu, pamit dulu. Arif, saya mau ngajak ayo ke atas. Perkuat keimanan kita pada Allah tadi. Agar apa? Agar kita tidak diganggu gitu kan. Ketika keimanan kita diisi oleh ayat-ayat Allah tadi, ya insya Allah sebangsa mereka tuh lemah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat subscriber Dunia Alus Kang Arif, kita bertemu lagi, namun di lain tempat ya. Kali ini kami sudah berada di Gunung Kunyit ya, di Kecamatan Bumi Waras, Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung. Tepatnya di belakang Gunung Kunyit ini juga ada lautnya ya. Jadi kenapa kita kesini? Karena kita dapat rekomendasi tempat ya di Gunung Kunyit ini. Nah, saat ini sekarang juga saya sudah langsung bersama Kang Arif. Nah, apa yang Kang Arif dapat sampaikan sebelum kita mulai penelusuran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah di sini emang udah kerasa aura mistisnya emang udah kerasa ya di persis di belakang gunung ini emang. Iya, karena memang kita persis pas banget ya ini gunung nih, ini gunung Kunyitnya di bawah kaki gunungnya ya. Kondisinya sudah terkikis karena penambang batu di sini ya. Masyarakat sekitar katanya mata pencarian. Sebelum kita melakukan penelusuran, kita mau izin dulu ke warga setempat ya, karena memang di belakang Gunung Kunyit ini ada perkampungan, ada warga juga, ada perkampungan. Dan yang saya dengar juga di sini ada makam yang dulunya penyebar agama Islam di daerah. Jadi kita mau coba pamit dulu, mau ngobrol dulu, dan sedikit kita ngobrol, mau tahu ya sejarahnya Gunung Kunyit ini bagaimana. Oke, nanti juga kita langsung memediumisasi ya, setelah kita ngobrol nanti sama narasumber, kita langsung mediumisasi. Nah, kira-kira yang akan kita cari tahu itu mengenai apa ya Kang Arif di sini? Nanti kita akan mencoba mencari tahu melalui hasil mediumisasi tadi. Mudah-mudahan hasil mediumisasi malam ini kita mendapatkan informasi yang akurat, yang benar-benar pas gitu kan. Kita akan mencari ya asal usul Gunung Kunyit ini dan sosok yang sering mengganggu. Udah berapa lama gunung ini adanya atau mulai ditambangnya ya kan. Kita akan mencari informasi itu, mudah-mudahan informasinya akurat. Oke, ikutin terus penelusuran kami Dunia Alus Kang Arif. Jangan lupa bantu kami subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasinya. Semoga video yang kami sampaikan setiap update-nya itu bermanfaat ya. Kemudian informasi yang kita utarakan juga sampai di teman-teman dan sahabat subscribe di rumah. Jadi kita lanjut aja langsung untuk pamit dulu, untuk izin dulu dengan kuncen di sini. Kemudian kita langsung mediumisasi. Oke, terima kasih. Oke, sahabat subscriber Dunia Alus Kang Arif, saat ini saya sudah berada di tempat kediaman, bisa dibilang ini pondokannya narasumber, yaitu dengan Bapak Ajis ya Pak ya, dengan Bapak Ajis sebagai juru kuncen juga di tempat pemakaman yang berletak di dekat Gunung Kunyit ini. Kita akan sedikit mengobrol, pengen tahu sejarahnya Gunung Kunyit ini. Mudah-mudahan sedikit atau banyaknya kita mendapatkan informasi tentang Gunung Kunyit di belakang kita ini ya. Oh ya Pak, dengan Pak siapa Pak? Maaf Pak. Dayat. Pak Dayat ya Pak ya. Asli penduduk sini juga ya Pak. Di mana Pak? Asli dari Kampung Jualang. Kampung Jualang ya. Oh, ini lagi main ya Pak ya. Kalau Bapak Pak, maaf Pak. Saya dari Kampung Seberang. Kampung Seberang ya Pak. Tetangga Sukaraja. Oh, tetangga di Sukaraja ya. Kalau Bapak sama orang belakang. Orang belakang juga ya Pak ya. Terima kasih Pak ya, terima kasih banyak. Kita akan sedikit
mengobrol, pengen tahu sejarahnya Gunung Kunyit ini. Mudah-mudahan sedikit atau banyaknya kita mendapatkan informasi tentang Gunung Kunyit di belakang kita ini ya. Kami mau tahu Pak, sejarahnya Gunung Kunyit ini itu awalnya memang sudah terkikis gini atau memang masih bentukan ini Pak, gunung utuh ya Pak? Ya, kalau dulu masih gunung utuh. Untuk kaki gunungnya jadi sini. Oh, kaki gunungnya ini tepat ada di bawah kaki kita nih ya. Oh, jadi kenapa Pak dia digali atau memang alam, karena alam gitu Pak? Digali memang sengaja. Memang sengaja digali. Mata pencarian untuk warga gitu. Oh, mata pencarian untuk warga sekitar sini atau Iya. warga dari luar juga? Ada juga dari luar. Ada warga dari luar juga ya Pak? Oh. Kalau untuk kelurahannya atau kecamatan ini masuknya masuk mana Pak? Bumi Waras. Oh, masuknya Bumi Waras, kelurahannya. Bumi Waras, kecamatan Bumi Waras. Oh, kecamatannya Bumi Waras, udah bukan Teluk Betung bukan ya Pak ya? Oh. Nah, saya lihat di depan saya ini ada pemakaman ya Pak, mohon Iya. maaf. Ini pemakaman warga atau pemakaman keluarga? Ini ahli waris. Ahli. Dari keramat di sini. Hmm? Oh, ahli warisnya dari sini. Pemakaman juga deh Pak. Itu bagus buang. Makan tuh batu. Bagus buang itu ketua yang tinggal di sini. Iya. Oh, jadi di sini ada makam tuh bagus Buang. buang yang tetua di sini ya. Tetua di sini ya. Penyebar agama Islam. Penyebar agama Islam di wilayah ini ya, wilayah ini. Jadi beliau dijadikan ketua di sini ya. Pak, ada kita tertarik dengan hal-hal yang misterinya Pak ya di Gunung Kunyit ini, karena saya pribadi dengar dari teman-teman di Gunung Kunyit ini banyak kejadian-kejadian itu Pak. Nah makanya saya datang ke sini untuk tahu lebih lanjut Pak, hal-hal apa sih Pak yang pernah terjadi Pak, yang Bapak dengar langsung atau bahkan lihat langsung gitu Pak. Kalau saya sih pernah mendengar banyak yang penambang-penambang ya Pak ya. Oh ya kalau itu ya. Banyak penambang-penambang meninggal ya Pak ya. Iya. Oh, jatuh ya Pak? Atau Ya, ada yang jatuh. ada yang jatuh? Berarti meninggal di tempat atau? Ada juga yang meninggal di tempat ada. Ada nggak Pak cerita-cerita dari warga sekitar Pak Ya, maksudnya? yang melihat sosok-sosok apa? Ya, banyak, Ada ya, Pak, ya? banyak kalau itu. Sosok Memang apa Pak yang tempatnya. sering dilihat sama warga di sini Pak? Ya orang bilang kuntilanak. Oh, ada kuntilanak. Ya. Bapak juga pernah, cuman nggak ditampakkan, cuman dia tuh nyiram aja. Gitu. Oh, nyiram ya, Pak, ya. Nggak. Tapi mengganggu nggak Pak keberadaannya? Maksudnya ada yang pernah sampai mengganggu sampai jatuh mungkin bawa motor atau enggak ya Pak? Jadi hanya menampakkan saja ya. Menampakkan saja ya. Oh, selain sosok kuntilanak itu ada yang lain Pak? Banyak sih kalau kata orang warga yang pernah lihat, karena bapak juga nggak tahu persis ya bapak. Untuk pemakaman ini berarti sudah lama banget ya Pak ya? Bapak berarti sudah lama di sini juga? Iya, ya? dari kecil. Oh, dari kecil memang di sini ya Pak ya? Oh, berarti kita menemukan narasumber yang memang benar-benar tepat, memang asli di sini, dari kecil di sini. Jadi semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Ajis bisa diterima sama teman-teman ya. Jadi kita juga nggak bisa ya, yang kita dengar korban-korban yang pernah kita mau sini jadi gentayangan itu Pak yang kita dengar. Makanya kita mau meluruskan juga gitu Pak. Dan nanti juga kita akan coba mediumisasi ya Kang Arif ya. Ada sosok apa aja di sini, terus mungkin mereka juga ada cerita Pak di sini gitu ya. Oke. Sampai di sini Pak, kami terima kasih banyak informasinya ya Kang Arif. Kami terima kasih banyak. Kami akan lanjut ke penelusuran Pak ya. Silakan. Mohon izin. Maaf sudah mengganggu malam-malam ya Pak ya. Bapak juga maaf sudah mengganggu malam-malam Pak ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita penelusuran kita mau izin dulu, mau ziarah dulu ke makam Tuh Bagus Buang ya. Jadi makam yang di sini dibilang apa kan? Itu penyebaran agama Islam juga. Penyebaran agama Islam di sini. Jadi kita izin dulu, pamit dulu untuk melakukan penelusuran di sini ya. Kita ziarah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Nurullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan sosok apa kami berbicara? Assalamualaikum. Ya. Bisa dengar suara kami, bisa? Mohon maaf, dengan sosok apa kami berbicara? Sosok seperti apa Anda? Dari gunung. Dari gunung. Mohon maaf kedatangan kami jika mengganggu bangsa. Ya, mohon maaf jika kedatangan kami mengganggu kalian, bangsa kalian. Kami hanya ingin mencari informasi mengenai Gunung Kunyit ini ya. Apa yang Anda ketahui tentang Gunung Kunyit ini? Tahu sudah informasi masalah tentang Gunung Kunyit? Nanti ada yang ngasih tahu. Anda tidak tahu. Anda tidak tahu. Sosok apa yang akan masuk memberitahu informasi tersebut? Perempuan. Apakah itu sosok kuntilanak yang sering disebut warga sekitar di sini? Ya? Benar ya? Jadi mediator menyampaikan, yang mengatasi mediator ya, makanya dia tidak bisa memberitahu informasi di sini karena nanti ada yang akan masuk, yaitu wanita yang katanya kuntilanak yang dibilang di sini ada ya. Keluarin aja berarti. Jadi ini baiknya dikeluarin aja Kang Ari. Ini tidak coba sama Kang Arif masukin, cuma dia masuk sendiri ya. Jadi coba kita tanya. Assalamualaikum. Bisa jawab salam kami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong. Dengan sosok apa Anda yang masuk di mediator kami? Apa Anda bisa berbicara? Bisa. Bisa memberikan informasi Anda tentang Gunung Kunyit ini? Anda yang di mana ini? Bisa memberi informasi tidak? Jika tidak, kami akan keluarkan lagi ya. Keluarin lagi. Emang banyak sosok kayak macan. Oh, di sini ya. Banyak siluman kayak siluman macan, monyet. Kami tidak banyak memberikan informasi dan ada mediator juga yang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar dari situ. Keluar. Minggir kalian dari situ semua. Mereka ramai di situ. Saya datang ke sini untuk mencari informasi. Orang tadi suruh minggir. Anda bisa tidak memberikan informasi di sini? Bisa. Saya ke sini sudah izin. Iya, tadi kalian izin. Anda ini yang di mana ini?
Saya yang sering keliling di sini. Sosok apa sih Anda ini? Bertaring Anda? Anda sering mengganggu warga di sini? Tidak, mengingatkan pekerjaan mereka. Mengingatkan para pekerja yang masih bekerja ketika waktu sholat tiba, begitu? Ya, mereka tidak sadar bahwa sholat telah tiba, mereka tetap bekerja. Jadi ketika warga Mereka akan kena mara bahaya. Jadi ketika warga itu masih bekerja, apakah Anda yang sering menyelakai mereka? Bukan saya yang menyelakai, tapi makhluk lain Apakah itu klien mereka sendiri? masuk ke situ dan mengingatnya kepada Allah. Mereka dipanggil tapi tetap bekerja, tidak istirahat. Jadi Maka mereka kena sendiri batunya. jadi Anda ini sepertinya jin Islam. Iya, Anda udah berapa lama di gunung? sebelum ini dibongkar saya sudah di sini. Apakah ada ritual khusus sebelumnya waktu pembangunan penambangan pertama gitu, penggalian pertama? Tidak Izin gitu, seperti izin itu. sembarangan. Banyak korban di sini. Banyak korban di sini ya. Ya, Itu kelalaian mereka atau memang ada gangguan dari makhluk sebangsa campur Kalian. aduk. campur aduk? Ada sosok apa aja sih di sini yang sering mengganggu warga? Apa yang lewat? Wanita yang sering menampakkan Anda tahu dengan sosok wanita itu? dia korban Korban apa? mati misterius, Mati misterius. Dibunuh atau perkosa. diperkosa di sekitar sini atau diperkosanya di lain tempat terus Di dia sini dia gentayangan, tidak ikhlas dengan mayatnya. Anda tahu yang diperkosa itu warga sini atau warga lain? Luar, warga luar yang dibawa ke sini? ya, oleh penambang sini diperkosa ramai-ramai. Jadi sosok wanita itu yang sering mengganggu warga sini. Dia sering menampakkan Jadi bila warga tidak sosok sadar. wanita yang sering diceritakan di sini, yang sering menampakkan diri itu, menurut informasi Informasi dari apa lagi yang Anda tahu? mediator yang dirasuki itu adalah korban dari pemerkosaan. Berarti Anda Yang tahu dibawa oleh sejarah, penambang. Kerja ingat Gunung dengan di sini. sholat. Anda tahu sejarah makam tua yang ada di sini, yang tadi kita datangi. Ya, Tahu Anda sejarahnya? Lebih dulu dia apa Anda di sini? Tidak tahu. junjungan. Jungjungan. Jungjungan itu kalau bahasa Indonesia Jadi ketua lah gitu. ketua. Karena kan penonton juga Harus tahu. iya harus tahu. Jadi jungjungan itu ketua. Jadi dia ada di sini, jadi makam itu yang udah ada lebih dulu. Gitu. Ada lagi informasi yang bisa Anda sampaikan? Masih banyak. Apakah bisa kami memasukkan sosok kuntilanak yang Anda bilang penasaran arwahnya di sini? Karena memang kami penasaran dengan Apa dia sosok itu. udah hadir di sekitar kita di sini? Dia sudah mendekat. Dia sudah mendekat. Kosongkan pikiran kalian yang siap. Untuk teman-teman yang lain jangan ada Informasi yang Anda kosong sudah tidak pikiran. bisa memberikan informasi lagi keluar ini. Iya. Terima kasih. Biar dulu. Kenapa Anda tidak mau keluar? Saya ingin memanggil dia. Anda yang ingin memanggil. Kosongkan pikiran kalian yang bisa. Jadi yang mau mencoba memanggil wanita yang kita akan cari informasinya, beliau sendiri ya, yang sedang merasuk ini. Ya, tidak mau dengan mereka. Masih ada informasi lagi? Ya, saya saja yang mengalah.
Ah. Sepertinya sosok wanitanya masuk di sini. Assalamualaikum. Apakah Anda bisa menjawab salam kami? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan sosok apa Anda berbicara? Wanita. Apakah Anda punya nama? Kenapa Anda hadir di sini? Memberitahu apa? Kenapa Anda Sakit, meninggal di apa? diperkosa. Anda ingat sudah berapa lama Sudah berapa lama Anda kejadiannya? kejadian meninggal? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Anda jangan coba-coba menyerupai sosok yang telah meninggal. Anda sebangsa jin, iya kan? Karena hakikatnya memang tidak ada ya. Tidak bisa. Anda sudah dikebumikan dengan secara Islam kan? Anda diperkosa berapa orang? Dibunuh. Ditimpah batu. Satu orang atau rame-rame? Rame. Jadi Anda diperkosa dulu. Diperkosa kemudian baru Anda dibunuh di sini. Anda punya nama? Apakah Anda warga sini? Tapi Kang Arif, sejatinya apakah seseorang yang sudah meninggal itu bisa gentayangan? Jadi seseorang yang telah meninggal itu ya ruhnya itu tidak bisa kembali lagi. Adapun mereka yang masuk ke seseorang itu korin. Korin itu ialah hawa nafsu mereka semasa di dunia. Iya, jadi itu yang mau. Nggak apa-apa, Ben kan? Sosok Yang masuk tadi, karena yang saya tahu ya sedikitnya, seseorang yang sudah meninggal itu, ruh yang sudah meninggal itu tidak bakal gentayangan ya. Kembali kepada Makanya yang masuk ini sepertinya bukan itu adalah orang yang bukan ruh dari orang yang meninggal itu ya. Jadi mungkin bisa jadi itu tipu daya jin tadi ya. Jadi teman-teman di rumah jangan langsung percaya jika ada kabar ketika orang meninggal terus gentayangan, karena memang sejatinya tidak ada, sebenarnya tidak ada ya. Tidak bisa malah tidak bisa kembali lagi ya, kita kembali pada sang penciptanya. Oke. Ada lagi nggak Kang Arif yang mau kita cari informasinya? Masih ada, cuman informasinya kebanyakan siluman lagi. Jadi kita lagi ngobrol ini, ada yang masuk lagi ya tiba-tiba. Coba kita tanya. Seperti yang teman-teman lihat ya, tanpa belum kita tanya juga saya sudah menebak. Sepertinya sosok kayak kerak ya. Tapi coba kita apakah bisa memberikan informasi. Assalamualaikum. Jadi banyak siluman kayak sosok binatang kayak macan, kera tadi yang coba hadir di sekitar kita. Jadi yang masuk ini Assalamualaikum. tergolong siluman ya. Siluman ya. Assalamualaikum. Dan siluman juga jarang bisa menjawab salam ya. Jarang, tidak bisa memberikan informasi juga dia. Gimana ya? Jadi keluarin aja.
Minta tolong minum. Yang kita lihat dari tadi ya, banyak siluman yang mencoba masuk di mediator. Iya, masuk di mediator kita ya. Kita malah nggak bisa dapat informasi banyak ya, makanya kita keluarin. Tapi saya penasaran Kang Arif, bisa nggak satu lagi masukin ke mediator? Saya mau tanya, kenapa ini dinamain gunung kunyit gitu kan? Iya, makanya saya mau tahu gitu, karena mungkin teman-teman juga di sana banyak yang bertanya gitu kan. Bisa nggak coba kita cari mediator lagi ya? Angkat. Wih, backgroundnya keriting deng gitu, endos. Woi, endos ya, woi. Agak sini aja nih ya. Pinjam ini. Nggak boleh Bang. Endosnya nih. Sini ya. Enggak ini nih. Sini nih. Sini nih. Di sini depan pasir. Sini nih. Banyak apa? Banyak kucing di pasir kau usut. Hah? Banyak kucing. Di sini depan yang usut gua, depan pasir. Oke, mungkin ini mediator terakhir ya. Ya, masih kuat nggak? Karena saya masih penasaran asal usulnya gunung kunyit ini, terus namanya juga kenapa bisa gunung kunyit ini. Oke, mungkin ini mediator terakhir ya, karena memang yang lain juga udah capek ya. Nah, jadi ini mediator terakhir, kita coba langsung Kang. Di sini ada banyak batu. Siapa itu? Berat semua lagi. Assalamualaikum. Arah-arah ke sana. Sayang. Utara om. Assalamualaikum. Tarik. 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 Assalamualaikum. Jadi host kita kena serang tadi ya, kita narik. Saya coba narik sosok yang ada di gunung, ketarik semua gitu. Kontaknya ke host kita tadi, ngontak. Assalamualaikum. Anda nih sosok yang gimana nih? Saya mau mencari informasi. Yang tadi. Yang kalian suruh manggil wanita. Saya mau mencari informasi satu kali lagi tentang masalah. Satu kali lagi. Tarik satu. Anda tadi menyalakai teman saya. Kawan Anda? Ya. Satu kali lagi ku tarik satu. Saya ingin mencari informasi. Anda tahu tidak kenapa gunung ini dinamakan Gunung Kunyit? Dahulu sebelum dihancurkan, gunung ini di atas ada sebuah pohon kunyit yang tidak terlihat oleh seorang sembarangan.
Terus tiba-tiba yang memberi nama Gunung Kunyit itu siapa? Penemu pertama di sini yang menemukannya. Banyak pohon kunyit di atas. Anda udah berapa lama di sini? Saya sudah beritahu tadi. Iya ya. Jadi kenapa Gunung Kunyit ini dikasih nama Gunung Kunyit? Jadi menurut sosok yang masuk ini, katanya dulu di atas gunung itu ada pohon kunyit ya, ditemukan pohon kunyit, ya itulah banyak, mungkin banyak pohon kunyit. Kejar. Mundur kalian dari depan saya. Kejar. Di informasi apa lagi bisa Anda beri? Kalian ingin nanya apa? Ya, saya cuma menanya tadi masalah Gunung Kunyit. Sudah saya jelaskan dan saya panggil wanita itu. Jadi penemu pertama yang ada pohon Gunung Kunyit itu siapa? Dahulunya saya kan sudah bilang, jangan berulang kali. Ada orang lama menemukan yang tidak bisa melihat sembarangan, tapi dia cerita. Maka di situ tersebut Gunung Kunyit. Apa dulu air laut sampai naik ke dataran sini? Iya, sampai tembok di sini dahulu. Jadi Anda ini termasuk sosok yang menjaga gunung ini ya? Iya, yang mengingatkan juga. Jadi saya rasa informasi kita cukup. Saya terima kasih udah. Jangan berkali-kali memanggil saya. Saya memanggilkan cuma mencari informasi yang ada di sini. Saya sudah naik. Ya udah, Anda silakan keluar. Kejar. Keluar. Air mana? Angkat. Oke teman-teman, sahabat, sampai di sini ya mungkin ya penelusuran kita ya. Mohon maaf karena saya juga nggak kuat. Jadi tadi pas saya tinggal ada informasi udah cukup. Udah cukup ya, dapat informasi. Dan mungkin saya juga nanti nonton informasinya di YouTube-nya langsung ya. Langsung. Karena tadi saya juga nggak bisa dengar langsung. Jadi teman-teman, sahabat, inilah cerita daripada Gunung Kunyit ya. Ada pesan atau yang ingin disampaikan gitu. Jadi saya juga ingin bertanya tadi, ketika saya menarik sosok yang ada di atas, apa yang Mas Ara rasakan? Saya banyak yang narik. Jadi Tiba-tiba tadi langsung kena gesekan. Jadi kayak mohon maaf Bang Arif, karena baru ini juga saya kejadian ada yang mau. Jadi kayak ada yang kepalanya itu berdarah itu, tapi ramai banyak banget. Nah, terus narik saya mau ngajak ayo ke atas gitu ramai. Nah makanya saya nggak kuat mungkin di situ, jadi nggak tahu saya. Mungkin pikiran Mas Ara juga lagi kosong. Mungkin ya. Iya. Karena biasanya kalau yang saya rasakan di tempat-tempat lain, sebenarnya ini tempat yang menurut saya nggak terlalu biasa gitu. Iya, biasa, nggak terlalu serem. Makanya saya biasa kata saya kan, ini kalau bisa kalau ada penilaian 0 sampai 10 mungkin ini hanya 6 gitu kan. Dibandingkan tempat-tempat yang sebelumnya kita datangi kan, saya begitu sampai juga udah ngerasa merinding segala macam. Tapi ketika sampai sini auranya yang saya rasakan ya biasa gitu. Tapi kenapa biasanya itu mungkin karena saya nganggap ini biasa gitu kan Kang Arif, jadinya
sayanya malah jadi ini Ya, gitu jadi ya. pada intinya kita tidak bisa ya menyepelekan sosok masyarakat walaupun di sini gitu ya. kelihatan tempatnya biasa. Jadi mereka tuh selalu hadir ketika kita mencoba untuk menghadirkan dia gitu. Karena ketika saya sampai di tempat sebelumnya yang menurut saya itu menyeramkan ya, saya langsung membaca apa yang saya bisa gitu kan. Di tempat ini memang saya tadi mohon maaf karena saya nganggapnya ini biasa ya udah gitu, cuma Bismillah ya udah gitu kan. Tapi ternyata saya malah diserang gitu kan. Ya alhamdulillah tuh sekarang udah mulai enakan ya. Udah mulai enak, cuma suara aja. Jadi pada intinya ingin berinteraksi pada kita juga. Oh gitu ya Kang. Ada pesan yang ingin disampaikan Kang Arif setelah kita penelusuran di Gunung Kunyit ini agar teman-teman di rumah juga tahu gitu kan dan bisa antisipasi ketika mungkin masuk sini malam atau penambang-penambang di sini juga mungkin ada pesan juga Kang Arif. Alhamdulillah tadi coba saya garis bawahi adalah ketika penambang atau pekerja itu harus ingat waktu gitu kan. Sosok mereka juga punya waktu gitu kan. Ketika penambang itu tiba di waktunya zuhur tadi ya mereka harus Berhenti ya. karena panggilan dulu yang puasa dulu, Ibadah ya. ibadah dulu yang kita harus kita tepatin. Pada intinya ya bekerja di sini tidak apa-apa karena ini kan untuk menambah ibaratnya penghasilan mereka juga untuk bisa menafkahi. Cuma ada batasan-batasan tadi. Iya. Itu pada waktunya, pada intinya. Cuma ini ada yang menarik juga gitu kan. Jadi Gunung Kunyit ini tadi ada sosok yang memberi informasi yang mudah-mudahan benar gitu kan. Iya ya. Kenapa dinamakan Gunung Kunyit itu kan? Iya iya. Tadi memberikan informasi itu di atas itu dulu ada pohon kunyit gitu kan. Oh jadi karena memang di atasnya ada pohon kunyit makanya dinamakan. Waktu gunung ini juga belum ya, terkikis seperti ini gitu. Ada atau memang mayoritas yang tumbuh di pohon? Jadi tadi menurut mediator kita tadi ada, cuman itu dia tuh kayak secara gaib gitu, tidak banyak gitu kan, ada beberapa. Jadi ada orang dulu yang menemukan, ketika dia menemukan ya bilanglah di gunung kunyit ini tadi. Menyebar luaslah kepada masyarakat kita jadi sebutannya Gunung Kunyit. Gunung Kunyit mudah-mudahan ya kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan ya informasi itu benar ya, ya. ambil sisi positifnya aja lah. Mungkin bisa jadi atau mungkin gunung ini menyerupai kunyit gitu kan. Ya itu kan kejadian alam tadi gitu. Pada hakikatnya setiap kita melewati tempat-tempat yang menurut warga masyarakat percaya angker tadi, di sini kan ada sosok wanita yang sering mengganggu. Iya. Pada intinya tadi kita masuk itu ya. yang masuk tadi gitu kan, sosok yang dibunuh tadi. Pada intinya kita tetap perkuat keimanan kita pada Allah tadi. Agar apa? Agar kita tidak diganggu gitu kan. Ketika keimanan kita diisi oleh ayat-ayat Allah tadi, ya insya Allah sebangsa mereka itu lemah gitu kan, makhluk jin itu lemah. Ketika di diri kita itu ada keimanan yang melekat di hati kita tadi gitu kan. Ya mungkin itu saja untuk pesan pada warga masyarakat sini yang melewat ataupun warga yang ada di sini, harus selalu ingat aja lah. Jadi yang saya tarik kesimpulan tadi untuk pesan penambang batu di gunung ini, jangan lupa waktu sholat ya, jangan lupa waktu sholat karena memang gangguan jin atau gangguan siluman yang ada di sini memang pastinya di waktu-waktu sholat ya. Waktu sholat terutama zuhur yang gitu ya, yang siang bolong segala macam. Oke deh. Dan ketika azan juga berhenti dulu ya. Berhenti waktu gitu kan. Oke, sekian informasinya yang kita dapatkan dari Gunung Kunyit ini. Terima kasih buat teman-teman dan sahabat subscriber Dunia Alus Kang Arif yang selalu menonton video kami ya. Terima kasih. Tetap kami minta rekomendasi tempat dari kalian, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih untuk rekomendasinya ya. Jadi tetap ambil tontonan yang positif ya, jangan langsung diambil yang negatifnya. Kita tidak bisa langsung mencerna hasil informasi yang kita dapatkan dari mediator yang harus kita tetap saring lagi ya, tetap filter lagi, ambil yang menurut kita masuk logika lah ya, karena sejatinya memang nggak ada setan yang langsung mengganggu gitu ya. Oke, kita akhiri saja penelusuran di Gunung Kunyit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.